Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4926 Cabut Pedang. Lin Bai bergegas maju untuk menghalangi wajah Yi Gu dan menatap Pan Hun dengan dingin. Jian Xiu. Mengetahui niat pedang Lin Bai, Pan Hun tertegun, dan segera berkata sambil tersenyum, dunia ini benar-benar telah berubah. Semua jenis anjing dan kucing dapat berlatih kendo, haha. Lin Bai berkata dengan tenang, ya, hal-hal sepertimu dapat berlatih kendo. Sungguh memalukan bagi Jian Xiu. Pan Hun melotot marah pada Lin Bai, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Lin Bai berkata, hanya untuk membuang-buang waktu, aku tidak ingin tahu. Zhang Xiwen sangat marah. Menunjuk Lin Bai dan Yi Gu, dia berteriak, kalian berdua tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apakah kamu tahu bahwa saudara seperguruan Pan Hun adalah salah satu dari 10 ahli teratas dalam daftar dewa-dewa Taoisme Tianshui? Jangan berlutut dan meminta maaf kepada saudara seperguruan Pan Hun. Jika tidak, saudara seperguruan Pan Hun akan marah dan kamu akan menderita. Lin Bai berkata, apakah 10 besar dalam daftar jalur air surga sangat kuat? Tidak bisakah kau mencabut pedang yang patah? Pan Hun menggertakkan giginya dan berkata, pedang ini adalah relik yang ditinggalkan oleh saudara seperguruan Li Lingtian. Pedang ini berisi makna pedang yang tidak ingin digunakan oleh saudara seperguruan Li Lingtian sebelum ia meninggal. Bagaimana bisa mencabutnya dengan mudah? Kau juga Jian Xiu, mengapa kau tidak naik dan mencobanya? Jika aku tidak bisa mencabutnya, aku tidak percaya kau bisa. Alis Lin Bai terangkat dan bertanya, apakah kau ingin berjudi? Pan Hun bertanya, apa yang kau pertaruhkan? Lin Bai bertanya, jika aku mencabutnya, apa yang harus kulakukan? Pan Hun berkata sambil mencibir, itu sama sekali tidak mungkin. Lin Bai mengulurkan tangannya. Ia tidak ingin berdebat tentang apapun, jadi ia bertanya, bagaimana jika? Pan Hun mengalihkan pandangannya dan bertanya, apa yang ingin kau pertaruhkan? Lin Bai berkata, beranikah kau mempertaruhkan semua nilai kontribusimu? Pan Hun tertegun dan berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa mencabutnya? Lin Bai berkata, aku keluar dari sekte Tianshui dan menghilang di hadapanmu selamanya. Pan Hun mencibir, baiklah, ini kesepakatan. Aku punya total 12.000 kontribusi. Jika kamu bisa mencabut pedang Lingtian, nilai kontribusinya menjadi milikmu. Pan Hun mengeluarkan token identitasnya, dengan nilai kontribusi 12.000, tertulis di belakangnya. Lin Bai bertanya, jika aku mencabut pedang Lingtian, kamu akan kembali. Pan Hun berkata, ini sederhana. Tempat ini berada di dunia cermin air. Kami akan memberikan taruhan kepada gadis cermin air sebagai wasit. Jika kamu mencabut pedang Lingtian, gadis cermin air akan secara otomatis menetapkan nilai kontribusiku pada namamu. Tidak ada gunanya bagiku untuk kembali. Hati Lin Bai tenggelam dan bertanya pada gadis cermin air, benarkah? Gadis cermin air berkata, jika murid dari kedua belah pihak bersedia berjudi, aku bisa menjadi notaris. Lin Bai mengangguk, baiklah. Dan aku juga. Zhang Xiwen mengeluarkan token identitas saat itu dan berkata, aku punya 8.000 nilai kontribusi di sini. Jika kamu tidak dapat mencabut pedang Lingtian, kamu seharusnya tidak hanya keluar dari sekte Tianshui, tetapi juga berlutut di tanah dan memanggilku 3 kakek. Bagaimana? Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, karena seseorang telah mengirim nilai kontribusi, aku akan menerimanya dengan belas kasihan. Pan Hun mendengus. Dia memegang lengannya di tangannya dan menatap Lin Bai dengan mencibir. Dia memanjat untuk melihat rasa malu Lin Bai. Yi Gu bertanya dengan suara rendah, Saudara Lin, apakah kamu yakin kamu terlalu banyak berjudi? Jangan lepaskan. Lin Bai berkata sambil tersenyum, sangat mudah. Mendengar perkataan Lin Bai, Yi Gu langsung tersadar, dan langsung memanggil para pendekar di sekitarnya, ayo, aku akan buka mulut. Ada yang mau bertaruh? Aku akan bertaruh apakah Lin Bai bisa mencabut pedang Lingtian. Kalau kamu punya nilai kontribusi, kamu boleh bertaruh. Lin Bai bisa mencabut pedang Lingtian, 1 lawan 1. Lin Bai tidak bisa mencabut pedang Lingtian. 1 lawan 3. Bertaruhlah. Yi Gu melempar selembar kain putih dari kantong penyimpanan, menjalankan Ling Li, dan menuliskan peluangnya di sana. Wajah Lin Bai menjadi hitam dan dia geli dengan tindakan Yi Gu. Burung gagak di bahunya, dengan senyum jahat, menatap Yi Gu dan berkata, aku akan pergi. Anak ini hebat. Lin Bai, dia jauh lebih pintar darimu. Tebing badai, mengumpulkan ratusan pendekar,
Mendengar peluangnya, tiba-tiba matanya berbinar. Tidak bisakah kamu mencabut pedang Ling Tian? 1 lawan 3, peluangnya sangat tinggi. Bukankah itu hadiah? Aku hanya butuh sejumlah nilai kontribusi untuk membeli harta karun. Aku bertaruh. 3.000 nilai kontribusi, aku bertaruh dia tidak akan bisa mencabut pedang Ling Tian. Apa kau bercanda? Pedang Ling Tian telah tertanam di tebing badai selama 5.000 tahun. Tidak ada yang bisa mencabutnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku bertaruh juga. Aku bertaruh. Semuanya adalah Lin Bai. Mereka tidak bisa mencabut pedang Ling Tian. Untuk sementara waktu, taruhan pada pembukaan pasar mencapai nilai kontribusi 50.000. Yi Gu sedikit takut. Dia ingin menghasilkan sedikit uang, tetapi dia tidak berharap untuk bermain sebanyak itu. Jika Lin Bai benar-benar tidak bisa mencabutnya, Yi Gu akan sengsara. Kakak Lin, kamu harus mencabutnya. Ucap Yi Gu dalam hatinya. Setelah menunggu semua petarung bertaruh, Pan Hun berkata, apa yang kalian tunggu? Hari sudah mulai gelap, jadi aku tidak akan menghunus pedangku. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan pergi ke tebing Fengbo. Ia menghampiri pedang Ling Tian. Pedang Ling Tian menancap dalam ke tanah. Meskipun pedang itu tersegel dengan sebagian besar makna pedang, Lin Bai masih merasakan ketajaman makna pedang itu. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Lin Bai. Tidak bisa mencabutnya. Tidak bisa mencabutnya. Aku yakin itu tidak akan keluar. Salah satu prajurit melotot dan tidak berani melewatkan detail apapun. Pada saat ini, Lin Bai membungkuk dan memegang pedang Ling Tian di satu tangan. Jantung pedang itu bergerak dalam aliran deras. Pedang itu seperti sungai yang meluap. Makna dari 3 putaran jantung pedang bergema dengan makna dari 4 putaran pedang pada pedang Ling Tian. Benci, benci. Pada saat ini, dalam benak pedang itu, raungan enggan Li Ling Tian terdengar lagi. Lin Bai merasa bahwa pedang Ling Tian sedang melawan dirinya sendiri, dan niat pedangnya melonjak keluar dan menusuk Lin Bai. Lin Bai berkata dengan suara rendah, jangan mengaum. Aku akan membantumu membalas dendam. Dengungan. Ling Tianjian mendengar ini, berdengung, pedang yang tidak mau mulai menghilang, dewa pedang inci demi inci ditarik keluar dari tanah oleh Lin Bai. 1 inci, 2 inci, 3 inci. 1 kaki, 2 kaki. Akhirnya, Lin Bai menarik Ling Tianjian keluar dari tanah dengan sedikit usaha. Pedang yang tak tertandingi, dengan kebencian yang tidak mau Li Ling Tian miliki sebelum kematiannya, menyapu dunia dalam sekejap. Ledakan. Di Gunung Baiseng, pedang itu menyapu 8 gurun, yang membuat banyak prajurit gemetar. Pada saat yang sama, ketika Lin Bai menarik keluar pedang Ling Tian, dia tanpa sadar melukai sesuatu di tubuhnya. Apakah ini sebab dan akibat? Mencabut pedang Ling Tian, membawa sebab dan akibat balas dendam untuk Li Ling Tian. Lin Bai merasakan keterikatan sebab dan akibat, karena tadi Lin Bai mengatakan bahwa dia ingin membantu Li Ling Tian membalas dendam. Dia benar-benar mencabut pedang Ling Tian. Kemudian, seluruh tebing badai, terdengar teriakan kaget. Bab 4927, Pertempuran. Cabut pedang Ling Tian, dan pedang itu akan segera meraung. Pada saat ide pedang itu bocor, Lin Bai segera menyuntikkan kekuatan spiritual ke pedang Ling Tian dan menyegel semua ide pedang di dalam pedang itu. Ini akan menjadi kunci bagi Lin Bai untuk menembus jantung pedang. Pedang itu akan menghilang dan dunia akan tenang kembali. Ada keheningan yang mematikan di seluruh tebing badai, dan kemudian seruan dari banyak prajurit datang. Dia benar-benar mencabut pedang Ling Tian. Bagaimana mungkin? Sifat orang ini benar-benar menentang surga. Pedang Ling Tian bukan hanya senjata sihir Tao kelas atas, tetapi juga yang paling berharga yang ditinggalkan oleh saudara seperguruan Li Ling Tian. Arti pedang yang ditinggalkan oleh saudara seperguruan Li Ling Tian adalah keberuntungan bagi setiap praktisi pedang. Banyak orang tahu bahwa jika mereka mencabut pedang Ling Tian, mereka akan mendapatkan 2 kesempatan. Yang pertama adalah pedang Ling Tian, yang merupakan senjata yang sangat kuat. Kesempatan kedua dan paling berharga adalah 4 putaran jantung pedang Li Ling Tian, yang jarang terjadi pada kultivasi pedang manapun. Alasan mengapa Pan Hun ingin mencabut pedang Ling Tian adalah untuk mendapatkan 2 kesempatan ini. Tanpa diduga, Pan Hun gagal, tetapi Lin Bai berhasil. Pada saat yang sama, di akhir pertaruhan, Lin Bai menang, untuk sementara waktu, gadis cermin air akan bertaruh secara otomatis ke token identitas Lin Bai. Pada token identitas Lin Bai,
area nilai kontribusi telah berubah dari 0 menjadi nilai kontribusi 20.000. Di antara 20.000 kontribusi, ada 12.000 dari Pan Hun dan 8.000 dari Zhang Xiwen. Pada saat ini, ada juga 30.000 nilai kontribusi ke token identitas Yigu. Awalnya, Yigu tidak punya apa-apa. Setelah pertaruhan ini, dia juga berubah dari 0 menjadi 30.000. Nilai kontribusi dimenangkan dengan susah payah di Sekte Tianshui. 30.000 nilai kontribusi cukup untuk menjadi tabungan 10 tahun seorang Taois. Lin Bai dan Yigu menjadi kaya dalam semalam. Nilai kontribusiku hilang. Menjijikkan. Kenapa aku tidak mendesaknya untuk mencabut pedang itu? Yah, siapa yang bisa memikirkannya? Begitu banyak murid Sekte Tianshui yang tidak memiliki pedang Ling Tian yang bisa mereka cabut, tetapi mereka dicabut oleh murid biasa yang tidak tampan. Apakah itu keberuntungan, atau kekuatannya? Banyak orang mengepalkan tangan mereka, dan wajah mereka penuh dengan rasa sakit. Semua seni bela diri tidak dapat mencabut pedang Ling Tian. Tidak ada dari mereka yang dapat mencabut pedang Ling Tian. Tentu saja, pemenang terbesar dari ronde ini adalah Yigu. Terima kasih, saudara-saudara seperguruan yang lebih tua, atas kemurahan hati Anda. Setelah menerima semua poin kontribusi, Yigu dengan senang hati mengepalkan tinjunya kepada orang-orang di sekitarnya. Semua orang di sekitarnya menatap Lin Bai dan Yigu, sangat marah. Pan Hun menatap pedang Ling Tian di tangan Lin Bai. Matanya serakah. Dia segera maju dan berkata, berikan aku pedang Ling Tian. Pan Hun melesat keluar seperti peluru, menarik perhatian seluruh hadirin. Wajah Yigu sedikit berubah. Dia melihat bahwa Pan Hun ingin merampok pedang Ling Tian. Dia pergi ke Lin Bai tanpa suara dan menatap Pan Hun dengan dingin. Lin Bai mengangkat alisnya dan berkata, menurut aturan Gunung Baiseng, aku mencabut pedang Ling Tian. Kesempatan ini milikku. Mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Wajah Pan Hun menjadi dingin, matanya berbalik, dan dia berkata, aku bisa menawar. Ajukan penawaran. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, baiklah, kakak senior Pan Hun punya banyak uang. Ayo kita beli sekarang dan berikan kontribusi 1 juta. Mendengar kata-kata Lin Bai, banyak orang di sekitar mendengar cibiran. Tentu saja, mereka dapat mendengar bahwa Lin Bai sedang menggoda Pan Hun. Meskipun pedang Ling Tian sangat berharga, itu jelas tidak bernilai 1 juta kontribusi. Dan Pan Hun tidak dapat memberikan 1 juta kontribusi. Kamu bercanda. Wajah Pan Hun marah, dan tubuhnya mengirimkan pedang tajam. Dia pergi ke Lin Bai dan berkata dengan suara dingin, adik seperguruan ini, serahkan pedang Ling Tian. Itu baik untukmu dan aku. Jika kamu bersikeras tidak menyerahkannya, aku khawatir kamu tidak hanya akan gagal mendapatkan kesempatan ini, tetapi juga menyebabkan bencana. Lin Bai berkata, pada akhirnya, bukankah kamu hanya ingin bertarung dengan keras? Mengapa kamu mengatakan begitu banyak hal yang sopan? Jika kamu ingin melakukannya, kamu bisa datang langsung, dan tidak perlu bicara omong kosong. Sikap Lin Bai sangat keras, membawa niat pedang Pan Hun, cara yang sangat provokatif. Pan Hun menyapu dan berkata dengan suara dingin, jika ini bukan Gunung Baiseng, kita tidak bisa bertarung satu sama lain secara pribadi, jika tidak, hanya dengan kata-katamu saja, aku akan membunuhmu. Beranikah kau meninggalkan Gunung Baiseng dan bertarung denganku? Jika kau menang, aku akan mengakui bahwa kau layak mendapatkan pedang Ling Tian, jika kau kalah, berikan aku pedang Ling Tian. Lin Bai mendengus dingin, pedang Ling Tian awalnya milikku. Mengapa aku harus menyetujui tantanganmu? Yu Pan Hun menggertakkan giginya karena marah, tetapi dia tidak menyangka Lin Bai begitu licik dan keras. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bukan tidak mungkin untuk bertarung denganmu. 1 bulan kemudian, kau siap untuk menyumbangkan 500.000 yuan. Jika aku kalah perang, pedang Ling Tian akan menjadi milikmu, jika aku menang, 500.000 sumbangan akan menjadi milikku. Jika kau berjanji, aku akan menemuimu sebulan lagi. Jika kau tidak setuju, berhentilah berteriak. Pilihlah sendiri. Lin Bai terkekeh dan menatap Pan Hun dengan kedua tangannya di pinggangnya. Pan Hun menggertakkan giginya dan berkata, menurutmu, apakah nilai sumbangan 500.000 itu adalah kubis Cina? Apakah jumlahnya bisa sebanyak itu? Lin Bai berkata, karena kamu tidak memilikinya, aku minta maaf untuk mengucapkan selamat tinggal. Kakak Yi, ayo pergi. Setelah itu, Lin Bai dan Yi Gu akan berbalik dan pergi. Pan Hun tampak galak, merenung sejenak, dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Nilai sumbangan 500.000, dalam waktu sebulan,
aku akan bisa mendapatkannya bersama-sama. Sebulan kemudian, di Pulau Sashen, kau dan aku akan bertarung. Pulau Sashen adalah tempat di Kepulauan Tianhe bagi para murid untuk bertukar pikiran. Singkatnya, Pulau Sashen adalah medan perang, tempat para murid untuk menyelesaikan dendam pribadi atau untuk bertanding dalam seni bela diri. Ya, Lin Bai tersenyum dan berbalik pergi bersama Yi Gu. Mendengar janji Lin Bai, Pan Hun berkata, jangan datang. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, aku tidak sekejam dirimu. Hari ini, sebulan kemudian, aku akan pergi ke Pulau Sashen untuk mengambil nyawa anjingmu. Setelah kata-kata itu terucap, Lin Bai dan Yi Gu menghilang dari pandangan publik. Setelah ini, Lin Bai dan Yi Gudu kehilangan semangat bermain dan meninggalkan Gunung Baiseng. Ah, saudara Lin, kamu terlalu impulsif. Pan Hun telah berlatih di Sekte Tianshui selama ribuan tahun dan memiliki jaringan yang sangat luas. Dalam 1 bulan, dia telah menyumbangkan 500.000 yuan, yang sama sekali tidak terlalu sulit. Setelah berjalan menuruni Gunung Baiseng, Yi Gucai berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Yi, apakah menurutmu aku akan kalah? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Yi Gu Lengleng berkata, bagaimanapun, Pan Hun adalah 10 prajurit teratas dalam daftar Dewa Tianshui. Lin Bai berkata sambil tersenyum, Saudara Yi, pertunanganku dengan Pan Hun bukanlah hasil dari improvisasiku, juga bukan karena kepercayaanku. Itu adalah keputusan yang kubuat setelah pertimbangan yang matang. Oh, mata Yi Gu berbinar dan bertanya, kakak Lin punya ide lain. Lin Bai tersenyum misterius dan menceritakan kisahnya. Bab 4928 Rencana. Dengan senyum misterius, Lin Bai menjelaskan alasannya, Saudara Yi, kultivasi saya telah mencapai level Dewa Tao tingkat 9. Tidak terlalu jauh dari level kultivasi Dewa Tao tertinggi. Saat ini, tidak ada peluang dan keberuntungan untuk menembus puncak Dewa Tao. Saya akan mencapai kondisi kultivasi Tao dan Dewa tertinggi, dan saya harus bersiap untuk menerobos buah Dao Tai. Tetapi jika Anda ingin mengandalkan sumber daya kultivasi Sekte Tianshui untuk memperoleh Xianyu dan menerobos buah Dao Tai, Anda harus meningkatkan level murid. Di Sekte Tianshui, cara tercepat untuk meningkatkan level murid adalah dengan naik ke daftar Dewa Tianshui. Menurut aturan Sekte Tianshui, jika kamu masuk 30 besar, kamu bisa menjadi murid kelas 4, jika kamu masuk 20 besar, kamu bisa menjadi murid kelas 3, jika kamu masuk 10 besar, kamu bisa menjadi murid kelas 1. Jika kamu ingin mendapatkan Xianyu, kamu harus masuk ke lantai 7 rumah harta karun, yaitu, hanya 3 murid unik yang dapat menukar Xianyu. Karena itu, aku harus meningkatkan level kultivasi murid-muridku sesegera mungkin, dan lebih baik mencapai level 3 keterampilan unik. Menjadi murid 3 unik, menukar Xianyu, dan bersiap untuk menerobos Taiyi Daoguo. Mendengar penjelasan Lin Bai, Yi Gu tiba-tiba mengangguk. Begitu. Yi Gu berkata sambil tersenyum, jika saudara Lin mengalahkan Pan Hun dalam sebulan, itu membuktikan bahwa saudara Lin memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar daftar Dewa Tianshui. Dengan cara ini, level murid saudara Lin juga akan meningkat dan menjadi murid kelas 2 Sekte Tianshui. Tetapi saudara Lin, Pan Hun sulit dihadapi. Apakah kamu yakin? Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, aku cukup yakin pada diriku sendiri, tetapi apakah aku bisa mengalahkannya atau tidak masih perlu diketahui setelah bermain. Lin Bai sangat jelas tentang kekuatannya, jika menggunakan cara bersama, aku khawatir buah jalan Tai, sulit untuk menemukan lawan. Tetapi dia tidak ingin terlalu banyak bicara, jadi dia menjual umpan dan berkata bahwa dia hanya akan tahu setelah bermain. Ketika Yi Gu mendengar ini, dia mengerti bahwa Lin Bai benar-benar yakin, dan berkata, baiklah, dalam sebulan, saudara Lin tidak hanya yakin untuk mengalahkan Pan Hun, tetapi juga mendapatkan nilai kontribusi 500.000, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saudara Lin, kamu sangat pintar. Yi Gu mengerti maksud Lin Bai. Pertarungan ini tidak hanya dapat membuatnya terkenal di Sekte Tianshui, tetapi juga mendapatkan perhatian dari tingkat tinggi Sekte Tianshui. Dia juga dapat memasuki daftar Dewa Tianshui, menjadi murid kelas 2, dan memperoleh nilai kontribusi 500.000. Dalam pertempuran ini, jelas bagi Lin Bai, dia tidak kalah, tetapi menang. Kakak Lin sudah bekerja keras. Sepertinya aku harus mencari cara untuk meningkatkan prestasiku. Aku tidak hanya akan meningkatkan prestasiku, tetapi juga level murid-muridku. Ah, ini benar-benar sulit. Yi Gu tersenyum pahit. Mereka mengobrol dan meninggalkan Gunung Baiseng.
Ketika mereka turun, mereka kembali satu sama lain. Gadis cermin air itu masing-masing mengirimkan Lin Bai dan Yi Gu. Dengan kilatan cahaya, Lin Bai muncul lagi di istana cermin air di Pulau Mingyue. Gagak, dalam kurun waktu berikutnya, aku akan menutup pintu dan menyempurnakan makna dari 4 putaran pedang Lingtian. Jangan berlarian dan membuat masalah untukku. Lin Bai bertanya pada Gagak di bahunya. Gagak itu tidak marah dan berkata, diam, buku itu membosankan sekali. Baiklah, Lin Bai, diamlah dan aku akan pergi mencari barang antik Yi. Si kecil Yi Gu adalah pria yang bisa dibuat. Jika aku bergandengan tangan dengannya, aku akan menjadi tak terkalahkan. Sejak Yi Gu membuka mulutnya di tebing Fengbo, burung gagak tampaknya telah menemukan benua baru dan memiliki minat yang kuat pada Yi Gu. Kau tidak ingin membawa Yi Gu pergi. Wajah Lin Bai tenggelam dan dia sedikit khawatir. Burung gagak itu melengkungkan mulutnya dan berkata, apakah dia masih membutuhkanku untuk menjaganya? Dia seburuk itu. Apa kau tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Sebelum orang tuanya mengalami kecelakaan, dia adalah seorang penjahat, jenis penjahat yang menggertak pasar. Lin Bai memikirkannya dan berkata, baiklah, Yi Gu juga membutuhkan seseorang untuk mengajarinya berlatih sekarang, jadi kau bisa pergi. Ingat, jangan mencuri harta karun lagi. Jika kau membuat reputasiku buruk di Sekte Tianshui, aku tidak bisa mengampunimu. Burung gagak tidak marah dan berkata, Sekte Tianshui telah jatuh selama puluhan ribu tahun. Apalagi yang layak dicuri? Ayo, ayo, seperti seorang gadis. Aku akan pergi. Burung gagak dengan gembira mengepakkan sayap mereka, terbang keluar dari Pulau Bulan. Meskipun Pulau Mingyue memiliki banyak sekali formasi pertahanan, formasi ini tampaknya sia-sia di mata burung gagak. Setelah burung gagak pergi, Lin Bai berbalik ke ruang rahasia, duduk bersila, mengeluarkan pedang Lingtian dan meletakkannya di lututnya. Perlahan-lahan membuka segel pada pedang Lingtian, niat pedang dari 4 putaran jantung pedang mulai menyebar. Sedikit demi sedikit, Lin Bai menyerap dan menyempurnakan makna pedang Lingtian, dari situ ia tiba-tiba menyadari makna mendalam dari Kendo Li Lingtian. Kultivasi Kendo mengharuskan Lin Bai untuk memahami makna mendalamnya. Jika ia menggunakan buah menelan surga untuk menyempurnakannya secara langsung, ia akan kehilangan banyak peluang. Oleh karena itu, Lin Bai tidak menggunakan kekuatan menelan buah surga. Ketika Lin Bai menutup pintu untuk menyempurnakan ide pedang Li Lingtian, para petinggi Sekte Tianshui berkumpul bersama. Kuil Fusui. Ada ratusan tetua berdiri di kedua sisi aula. Di atas panggung, ada seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang dan kerudung. Wanita ini adalah Patriark Sekte Tianshui saat ini. Di kuil, sebuah cermin yang terdiri dari aliran air tergantung di depan semua tetua dan Patriark. Di cermin air, muncul pegunungan hijau. Di pegunungan ini, seorang pria memegang pedang sedang bertarung dengan puluhan orang. Jika Lin Bai ada di sini, dia akan terkejut, karena pemandangan di cermin air adalah gambar dirinya mengalahkan Zhao Jie dan yang lainnya di tempat rahasia penilaian. Di akhir gambar, Zhao Jie dan yang lainnya melarikan diri dengan panik dan berakhir di sana. Tetua Sekte Tianshui, Li Ziyan, menjawab, Tuan, ini semua adalah proses pemeriksaan tempat rahasia. Patriark mengangkat lengan gioknya sedikit, mengangkat tangannya sejenak, dan kertas tulis Lin Bai melayang di depannya. Dia membacanya dengan suara rendah. Suaranya lembut dan indah, seperti nyanyian burung lark. Lin Bai, dari dunia bawah kuno, datang ke Sekte Tianshui setelah banyak liku-liku. Orang ini datang untuk mencari kesempatan untuk menerobos. Sang Patriark bertanya, apakah Anda pernah memeriksa sejarah orang ini? Benarkah? Li Ziyan menjawab, benua kuno adalah salah satu dari batas bawah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Tidak mudah untuk menemukan batas bawah seperti itu. Namun, orang ini menuliskan hal-hal ini di atas kertas yang tulus. Saya tidak menganggapnya sebagai lelucon. Itu seharusnya benar. Sang Patriark mengangguk dan bertanya, apakah menurut Anda orang ini layak untuk dikultivasikan? Berapa usia orang-orang yang hadir? Mereka saling memandang dan tidak berbicara sejenak. Li Ziyan ragu-ragu lagi dan lagi, lalu berkata, Lin Bai, alam kultivasi Dewa Tao Jiupin, dapat mengalahkan Zhao Jie dalam daftar Dewa Tao Tianshui. Dapat dilihat bahwa kekuatannya luar biasa. Dan itu jelas bukan karena keberuntungan sehingga dia dapat keluar dari dunia bawah dan selangkah demi selangkah ke alam kultivasi Dewa tingkat 9.
Pria ini keluar dari dunia bawah dan menjadi Dewa Tao tingkat 9. Dia pasti telah berjuang melawan darah dan air mata selangkah demi selangkah. Dia memiliki darah dan tekad yang tidak pernah dimiliki oleh murid-murid Sekte Tianshui. Saya pikir orang ini dapat lebih memperhatikannya. Jika dia benar-benar memperlakukan sekte, sekte dapat mengolahnya. Bab 4929 hampir. Di Aula Fusui, kecuali Li Ziyan, para tetua lainnya tidak tahu banyak tentang Lin Bai, jadi mereka tidak mengungkapkan pendapat mereka. Sang Patriark memikirkannya dengan saksama dan berkata, jika dia bisa masuk dalam 50 besar daftar Dewa Tianshui Dao dalam 10 tahun, dan dia setia pada sekte, mari kita kembangkan dia lebih banyak lagi. 10 tahun, bagi mereka yang berada di ranah Tao dan Dewa, itu hanya sesaat. Arti dari Master Sekte Tianshui adalah memberi Lin Bai 10 tahun untuk berlatih, dan menggunakan 10 tahun itu untuk menguji kesetiaannya pada Sekte Tianshui. 10 tahun. Li Ziyan berkata dengan senyum masam, Tuan, saya khawatir tidak perlu 10 tahun. Saya baru saja menerima berita bahwa dia berada di dunia cermin air dan memiliki hubungan yang buruk dengan Pan Hun. Mereka memutuskan untuk saling bertarung di Pulau Dewa Pembunuh 1 bulan kemudian. Bagaimana? Banyak tetua dan patriark tiba-tiba mengerutkan kening. Tiba-tiba, seorang tetua bersenandung dingin dan berkata, anak ini baru saja masuk sekte, lalu memprovokasi Pan Hun. Kupikir itu akan menjadi bahan yang bagus, tetapi aku tidak menyangka itu akan menjadi orang yang kasar. Pan Hun adalah yang ke-10 dalam daftar Dewa Tianshui. Bisakah bocah ini mengalahkan Pan Hun dalam sebulan? Sepertinya tidak perlu dibahas. Dalam sebulan, dia akan mati di tangan Pan Hun. Para tetua ini tidak mengenal Lin Bai, tetapi mereka sangat mengenal Pan Hun. Pan Hun telah disembah di sekte tersebut selama hampir 1000 tahun. Dia tumbuh dari seorang prajurit tak dikenal di alam Tao dan menjadi salah satu dari 10 master teratas dalam daftar dewa dalam Taoisme Tianshui, tidak jauh dari alam Tao Tai. Dengan kekuatan Pan Hun saat ini, dia dikenal sebagai generasi muda dari 3 praktisi pedang utama dalam klan. Melihat seluruh klan, kecuali 3 iblis teratas dalam daftar Dewa Tao Tianshui, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Pan Hun adalah pemenangnya. Li Ziyan tampak biasa saja dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa Lin Bai dan Pan Hun memiliki hubungan yang buruk? Seorang tetua berkata, haha, meskipun aku tidak tahu apa alasannya, tetapi orang ini memprovokasi Pan Hun, itu untuk mencari kematian. Apakah kamu perlu bertanya lebih banyak? Mata Tianshui berbinar dan dia bertanya, Tetua Li Ziyan, mari kita jujur. Mengapa kedua orang ini berkonflik? Li Ziyan tersenyum dan berkata kepada pemimpin sekte Tianshui, pemimpin, Lin Bai telah menghunus pedang Ling Tian. Desis. Begitu kata-kata itu keluar, ada suara udara dingin di seluruh aula Fusui. Tubuh halus Patriark Tianshui bergetar, dan matanya menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesedihan yang tersembunyi di matanya untuk waktu yang lama mulai muncul. Li Ling Tian, namanya di Tianshui dan di luar, dapat digambarkan sebagai petir. Meskipun Li Ling Tian telah meninggal selama hampir 5000 tahun, dia tetap dikenang oleh semua murid sekte Tianshui. Dia adalah putra surga yang paling menonjol setelah kejatuhan sekte Tianshui. Dia dikenal sebagai satu-satunya jenius yang dapat memimpin sekte Tianshui kembali ke puncaknya. Sangat disayangkan bahwa dia dikomplotkan oleh gerbang langit dan bumi, dan akhirnya jatuh dengan kebencian. Para tetua di aula mendengar bahwa Lin Bai mencabut pedang Ling Tian. Keraguan banyak orang terhadap Lin Bai berkurang. Karena mereka mengetahui kekuatan pedang Ling Tian, banyak tetua di aula akan pergi ke tebing Fengbo untuk mencabut pedang Ling Tian, tetapi mereka semua gagal. Bahkan Li Ziyan telah mencobanya sendiri. Sebagai seorang Tai Dao Guo, Li Ziyan, jika dia menggunakan kekuatan kasar, secara alami dapat mencabut pedang Ling Tian, tetapi itu akan menghancurkannya. Jika Anda tidak menggunakan kekuatan kasar, bahkan Li Ziyan tidak dapat mencabut pedang Ling Tian. Dapat dibayangkan bahwa pedang yang dapat menghentikan Tai Dao Guo akan dicabut oleh Lin Bai, yang akan menyebabkan banyak kejutan. Ada keheningan. Li Ziyan berkata pelan, penguasa, pedang Ling Tian telah ditarik keluar. Jelas bahwa Li Ling Tian telah memilihnya sebagai orang yang akan memberikan nafkah. Mungkin dia akan menjadi kesempatan lain bagi penguasa. Kepala sekte Tianshui tampak sedikit sentimental dan merenung sejenak. Dia berkata, semuanya akan menunggu hingga sebulan kemudian.
Dia akan membuat keputusan setelah pertempuran antara Pulau Sashen dan Pan Hun. Jika dia mengalahkan Pan Hun, sekte akan mengolahnya dengan penuh semangat. Jika dia dikalahkan, dia akan diolah oleh klan. Sang Patriark memberikan kesimpulan akhir, tetapi tidak ada yang perlu dikatakan. Pulau Bulan, jauh di dalam ruang rahasia. 4 putaran inti pedang Ling Tian diserap oleh pemurnian Lin Bai, yang mendorong inti pedang Lin Bai untuk berkultivasi ke 4 putaran. Sebelum kematiannya, Li Ling Tian meninggalkan makna pedangnya yang penuh dengan keengganan dan keganasan, penuh dengan kekuatan dan teror. Bahkan ketika Lin Bai sedang memurnikan, dia harus berhati-hati karena takut terluka oleh pedang itu. Untungnya, setelah lebih dari 10 hari berlatih, Lin Bai berhasil menyempurnakan semua ide pedangnya. 13 hari kemudian. Di ruang rahasia, Lin Bai menghela nafas, masih sedikit kurang. Setelah menyempurnakan 4 putaran jantung pedang Li Ling Tian, kultivasi Lin Bai mencapai puncak 3 putaran jantung pedang, tetapi hanya sedikit kurang dari 4 putaran. Lin Bai merasa sangat aneh. Ketika dia menyempurnakan ide pedang ini, dia sangat berhasil dan mendapat banyak manfaat. Tetapi ketika dia akan menerobos, tidak peduli apa yang sedang disempurnakan Lin Bai sekarang, dia tidak dapat menerobos 4 putaran. Bisakah kita katakan bahwa kita hanya bisa menembus inti pedang itu sendiri? Tidak bisakah kau menggunakan benda asing? Lin Bai tertegun, dan mengingat perjalanannya menembus inti pedang itu. Setiap terobosan adalah karena Lin Bai berada dalam situasi putus asa, atau karena ia memiliki pemahaman baru tentang kehidupan. Memurnikan roh pedang Li Ling Tian dapat membuat Lin Bai mencapai level puncak 3 putaran, tetapi jarak untuk menembus 4 putaran masih jauh. Sepertinya satu-satunya cara untuk membuat pedang adalah sendiri. Lin Bai melihat pedang Ling Tian di tangannya. Setelah ia kehilangan arti pedang itu, satu-satunya nilai pedang Ling Tian adalah senjata sihir Tao kelas atas. Sayang sekali Lin Bai sudah memiliki pedang iblis di tangannya, dan pedang Ling Tian tampak berlebihan di tangan Lin Bai. Masukkan pedang Ling Tian jauh ke dalam tas penyimpanan dan abaikan saja. Setelah mencuci, Lin Bai datang ke dunia cermin air lagi. Gadis cermin air, apakah kau tahu cara untuk menembus puncak Taoisme? Saat ini, Lin Bai hanya selangkah lagi dari puncak Dewa Tao, dan masih ada waktu setengah bulan untuk bersaing dengan Pan Hun. Lin Bai juga ingin memanfaatkan waktu ini untuk menerobos kultivasinya. Gadis cermin air menjawab, cara terbaik untuk menerobos puncak Taoisme adalah dengan menemukan obat mujarab. Menurut catatan Sekte Tianshui, ada 7 jenis ramuan untuk menerobos puncak Taoisme. Yaitu, Dewa Tianding Huadan, Sendao Dan, Jiu Jitsuan Shen Dan. Lin Bai bertanya dengan cepat, apa yang bisa saya lakukan untuk mendapatkan pil ini? Gadis cermin air berkata, ragu-ragu, Sekte Tianshui sedang jatuh. Tidak ada cadangan ramuan ini di sekte. Anda hanya dapat menemukan ramuan ini sendiri, dan kemudian meminta alkemis untuk membuatnya, atau Anda dapat membuatnya sendiri. Wajah Lin Bai menjadi hitam, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sekte Tianshui begitu jatuh sehingga bahkan pil yang menerobos ranah Tao dan Dewa sangat langka. Gadis cermin air berkata, Anda telah memenangkan 20.000 nilai kontribusi dengan berjudi dengan Pan Hun dan yang lainnya. Anda dapat menggunakan nilai kontribusi ini untuk membeli obat mujarab. Saya sarankan Anda untuk membeli ramuan Tianding Shen Hua Pil. Bab 4930, Pil Dewa Zenit. Tianding Shen Hua Dan. Lin Bai menggumamkan nama pil itu, dan matanya sesuram air. Gadis cermin air melanjutkan, semua jenis ramuan tambahan pil Tianding Shen Hua murah dan mudah dibeli. Hanya ada 3 obat utama, yang sangat sulit ditemukan. Bahkan jika satu muncul sesekali, itu akan diperebutkan oleh yang kuat dari semua pihak. 3 obat utama adalah, Tianding Long Hua, Shen Sensu, dan, Qise Huaxian Leaf. Saat dia berbicara, cahaya dan bayangan melayang di depan Lin Bai, dan aliran padat artikel kecil muncul di depannya. Ini adalah resep pil Tianding Shen Hua. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bolehkah saya melihat danfang ini? Anda tahu, resepnya adalah akar dari sebuah pil. Jika danfang bocor, tidak bisakah semua orang mendapatkan cara untuk memurnikan Huadan? Di benua kuno, semua alkemis dan sekte alkimia menganggap danfang sangat berharga dan tidak pernah memberikannya kepada orang luar. Tetapi gadis cermin air, tetapi langsung ke puncak Dewa dan untuk dilihat Lin Bai. Dalam teks yang muncul di depan Lin Bai,
obat utama dan obat tambahan untuk penyempurnaan Tianding God Hua dan ditulis secara terperinci. Ada 3 jenis utama, yaitu bunga naga di atas langit, air mata para dewa, dan daun peri 7 warna. Lin Bai hanya mengetahui sebagian dari 712 jenis obat tambahan, dan dia belum pernah mendengar nama-nama banyak obat ajaib. Gadis Sui Jing menjelaskan, setelah runtuhnya Sekte Tian Sui, obat-obatan utama untuk menyempurnakan ramuan yang menembus puncak Daoshen semuanya ditempati oleh kekuatan lain. Ramuan-ramuan ini juga dieksploitasi secara berlebihan dan telah hilang. Secara khusus, obat-obatan utama sulit ditemukan. Ada pil di udara, tidak ada obat mujarab, dan tidak ada cara untuk memurnikannya. Oleh karena itu, untuk menyemangati para pengikut Sekte Tian Sui, mereka mempublikasikan resep 7 jenis pil yang menembus puncak alam Tao dan Dewa. Selama mereka mencapai kelas 5, mereka dapat berkonsultasi dengan resepnya. Lin Bai tiba-tiba mengangguk. Gadis cermin air melanjutkan, pil Tianding Shenhua adalah bahan pembantu umum, dan ada juga cadangan di Sekte Tian Sui, dan harganya tidak tinggi. Saat dia berbicara, gadis Sui Jing menandai harga 712 jenis bahan pembantu pil Tianding Shenhua. Lin Bai memindai mereka satu persatu, membuat perhitungan awal dalam hatinya, dan berkata, 712 jenis obat pembantu, hampir membutuhkan nilai kontribusi 50.000. Saat ini, saya hanya memiliki 20.000 di tangan saya, yang jauh dari cukup. Selain itu, saya tidak tahu keberadaan ketiga obat utama itu. Bagaimana dengan Dan Fang yang lain? Lin Bai bertanya lagi. Gadis cermin air segera memperlihatkan 6 jenis pil lainnya di depan Lin Bai, dan menjelaskan, 6 jenis pil lainnya lebih sulit ditemukan, terutama obat tambahan dalam beberapa jenis pil. Jangan menggantikannya sebagai obat utama. Lin Bai mencatat 7 jenis resep dalam benaknya. Dibandingkan satu sama lain, itu adalah pil Tianding Shenhua. Itu adalah yang termudah untuk mengumpulkan semua ramuan. Selain obat utama, obat tambahan tersedia di dunia cermin air. Lin Bai bertanya, apa 3 obat utama pil Tianding Shenhua? Gadis cermin air berkata, ada 3 bunga naga di rumah harta karun Sekte Tian Sui, tetapi mereka membutuhkan murid kelas 1 untuk membelinya. Masing-masing bernilai 100.000 nilai kontribusi. Air mata para dewa adalah kekuatan murni langit dan bumi dari sumber yang dalam di laut cermin air. Sebelumnya, sumber di sini ditempati oleh Sekte Tian Sui. Kemudian, setelah kekalahan Sekte Tian Sui, itu secara paksa ditempati oleh 3 iblis di laut. Sulit untuk mendapatkan setetes. Beberapa waktu lalu, setetes air mata dikhianati dan dijual dengan harga setinggi langit 270.000 yuan. Itu hanya setetes. Daun abadi Tiongkok 7 warna, untuk sementara tidak mendengar keberadaannya. Lin Bai berpikir dengan hati-hati. Jika dia mengalahkan Pan Hun dalam waktu setengah bulan, dia bisa mendapatkan nilai kontribusi 500.000 di tangan Pan Hun. Pada saat itu, nilai kontribusi pembelian bunga naga puncak akan meningkat. Sedangkan untuk air mata para dewa, Lin Bai bisa pergi ke 3 iblis di lautan cermin air untuk membuat kesepakatan. Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Lin Bai juga bisa membeli obat-obatan tambahan lainnya satu persatu. Jadi, obat-obatan utama dan tambahan untuk memurnikan pil Tianding Shenhua hampir bisa dikumpulkan. Satu-satunya hal adalah bahwa daun huaxian 7 warna belum ditemukan. Lin Bai berkata, Nona cermin air, tolong awasi untukku. Jika seseorang di dunia cermin air menjual daun peri Tiongkok 7 warna, atau memiliki informasi tentang daun peri Tiongkok 7 warna, tolong beritahu aku segera. Ya, kata gadis cermin air. Ketika Lin Bai berjalan di dunia cermin air, banyak prajurit yang lewat membicarakan satu hal. Itu adalah kontes antara Lin Bai dan Pan Hun. Siapa Lin Bai? Mengapa kamu belum pernah mendengar namanya? Apakah dia seorang prajurit dalam daftar Dewa Tian Sui? Sepertinya seorang prajurit yang baru saja bergabung dengan sekte. Seorang prajurit yang baru saja bergabung dengan sekte itu mencabut pedang Ling Tian. Tidak heran saudara seperguruan Pan Hun begitu marah. Ini konyol. Aku benar-benar tidak tahu berapa kilo yang kumiliki saat mencabut pedang Ling Tian. Aku berani menantang kakak seperguruan Pan Hun. Aku tidak tahu bagaimana cara mati. Konon kakak seperguruan Pan Hun masih mengumpulkan banyak uang untuk masalah ini. Li Lu, yang berada di urutan ke-9 dalam daftar Dewa Jalur Air Surgawi, konon telah berjanji untuk meminjamkan Pan Hun 100.000 nilai kontribusi. Itu taruhan senilai 500.000 yuan. Itu taruhan yang besar.
Pan Hun meminjam hampir 200.000 nilai kontribusi dari teman-temannya, dan sekarang dia masih kekurangan 300.000. Kakak seperguruan Pan Hun berkata bahwa tidak peduli siapapun itu, selama kamu meminjamkannya nilai kontribusi, kamu akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Konon ada beberapa orang kaya di klan yang telah dipindahkan. Dunia cermin air telah terbuka, Pan Hun melawan Lin Bai, peluangnya sangat besar. Lin Bai menang, 1-2. Jika kau mengalahkan Pan Hun Seng, kau akan kalah 1. Bukankah itu sebuah kontribusi? Kakak seperguruan Pan Hun pasti menang. Apakah ini kekalahan 1-1? Pergi dan lihatlah. Banyak prajurit pergi ke Fangxi. Lin Bai mengerutkan kening dan mendengar kata-kata orang-orang di sekitarnya. Bagaimana mungkin itu terdengar seperti jebakan? Dan jebakan ini, bagaimana bisa begitu familiar? Dengan keraguannya, Lin Bai pergi ke Fangxi. Di dunia Suijing, ada area khusus untuk berjudi di Fangxi. Pada saat ini, di depan sebuah bangunan istana, sejumlah besar prajurit berkumpul. Ketika Lin Bai datang ke sini, dia mendongak dan melihat bahwa bangunan Bisheng tertulis di atasnya. Ini adalah toko judi terbesar di dunia cermin air Tian Suizong. Tempat ini menyediakan semua jenis hiburan seperti batu judi, binatang judi, dan perang judi sepanjang tahun. Itu juga merupakan tempat favorit para pengikut sekte Tiansui. Oh, Anda dapat yakin bahwa Lin Bai tidak akan pernah menang. Anda melihat penampilan Lin Bai yang lemah. Kakak seperguruan Pan Hun dapat mengalahkannya dengan 1 pukulan. Lin Bai dan saya telah berteman selama bertahun-tahun. Berapa kilogram berat badannya? Aku tidak tahu. Jangan khawatir. Jika kau berani menekan kakak seperguruan Pan Hun, kau akan menang. Tepat di depan gedung Bisheng, Lin Bai mendengar suara yang dikenalnya. Mendongak, aku melihat Yi Gu dan Crow di antara kerumunan, mencoba meremehkan Lin Bai. Melihat ini, wajah Lin Bai menjadi hitam.